Simulasi bisnis mini adalah metode pembelajaran yang mereplikasi skenario bisnis dunia nyata dalam lingkungan bebas risiko. Plusframe Studio adalah sebuah studio foto yang menawarkan berbagai layanan seperti foto keluarga, foto prewedding, dan fotografi produk dan potret pribadi. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai yang disimpan oleh perusahaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasional yang jumlahnya relatif kecil dan rutin. Kas kecil juga dikenal dengan sebutan petty cash. Kas kecil digunakan untuk transaksi yang tidak praktis atau tidak nyaman untuk dilakukan dengan menulis cek atau menggunakan kartu kredit. Tujuan kas kecil, ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil. Berikut diantaranya yaitu menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Kas kecil dibentuk secara periodik dan dikelola oleh kasir kas kecil. Untuk mengendalikan ketersediaan kas kecil, perusahaan biasanya menetapkan sejumlah nominal pada satu periode. Dalam kas kecil, terdapat dua metode pencatatan utama yang sering digunakan, metode inverse dan metode fluktuasi. Berikut penjelasan masing-masing. Metode impress atau sistem dana tetap adalah metode pengelolaan kas kecil yang jumlahnya tidak berubah atau tetap. Dalam metode ini, jumlah kas kecil diisi ulang ketika mencapai batas minimum atau hampir habis. Metode fluktuasi adalah metode pencatatan dana kas kecil yang menetapkan nilai dana kas kecil berdasarkan kebutuhan operasional perusahaan. Dengan metode ini, saldo kas kecil tidak tetap dan akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Kalau dalam sistem imperse, pencatatan terhadap pengeluaran-pengeluaran kas kecil baru dilakukan pada saat pengisian kembali. Dalam metode fluktuasi, setiap terjadi pengeluaran uang dari kas kecil langsung dicatat. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Di sini kami memiliki rincian anggaran biaya atau buku kas besar dan rencana kas yang terstruktur untuk mendukung operasional studio setiap harinya. Marilah kita lihat bagaimana kami mengelola anggaran pembelian peralatan awal dan dana kas operasional. Pertama, untuk memulai operasional, kami memiliki anggaran pembelian peralatan awal sebesar Rp 65.300.000. Anggaran ini digunakan untuk membeli berbagai peralatan fotografi utama seperti kamera, lensa, lampu studio, dan berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk menghasilkan foto berkualitas profesional bagi para pelanggan. Untuk yang selanjutnya, kita akan menjelaskan perbedaan metode impress dan metode fluktuasi dalam pengelolaan kas kecil di Plusframe Studio. Pertama, kita akan membahas metode impress. Pada metode ini, kas kecil selalu diisi ulang hingga mencapai jumlah tetap, yaitu saldo awal. Di Plusframe Studio, kas kecil dimulai dengan saldo Rp 1.500.000. Setiap kali ada pengeluaran kecil seperti pembelian background, transportasi, atau penggantian lampu studio, saldo kas kecil berkurang sesuai jumlah pengeluaran. Sebagai contoh, ketika kami membeli background kertas seharga Rp 250.000,
saldo kas kecil menjadi Rp 1.250.000. Lalu, jika ada pengeluaran lain seperti biaya transportasi sebesar Rp 50.000, saldo kas kecil akan menjadi Rp 1.200.000. Setelah beberapa transaksi, jika saldo kas kecil tersisa Rp 900.000, pengelola kas mengajukan pengisian ulang sebesar Rp 600.000 agar saldo kembali ke jumlah awal, yaitu Rp 1.500.000. Setiap kali pengisian ulang dilakukan, kas kecil didebit dan kas besar dikredit dalam jurnal keuangan kami. Dengan metode impres, saldo kas kecil selalu dikembalikan ke jumlah tetap. Untuk selanjutnya, kita akan menjelaskan metode fluktuasi dalam pengelolaan kas kecil di PlusFrame Studio. Berbeda dengan metode impers, pada metode fluktuasi, kas kecil tidak harus diisi ulang hingga mencapai saldo awal. Pengisian ulang hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan atau jumlah pengeluaran yang terjadi. Misalnya, ketika saldo kas kecil berkurang menjadi Rp 900.000 setelah beberapa pengeluaran, pengelola kas memutuskan untuk mengisi ulang hanya sebesar Rp 400.000. Ini berarti saldo kas kecil setelah pengisian ulang menjadi Rp 1.300.000, bukan Rp 1.500.000 seperti pada metode impers. Dalam metode fluktuasi, saldo kas kecil bisa berubah-ubah atau berfluktuasi, tergantung pada jumlah pengeluaran dan pengisian ulang. Jurnal pengisian ulang mencatat kas kecil yang bertambah dan kas besar yang berkurang. Tetapi, saldo kas kecil tidak selalu kembali ke jumlah awal. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan kas kecil. Jadi itulah perbedaan utama antara metode impers dan metode fluktuasi. Pada metode impers, saldo kas kecil selalu diisi ulang ke jumlah tetap. Sementara pada metode fluktuasi, saldo kas kecil berfluktuasi sesuai dengan penggunaan dan pengisian ulang berdasarkan kebutuhan. Kedua, metode ini memiliki kelebihan masing-masing, dan PlusFrame Studio menggunakan metode yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan operasional sehari-hari. Dengan pengelolaan kas kecil yang baik, kami dapat memastikan semua pengeluaran kecil tercatat dengan rapi dan dana tetap tersedia untuk kebutuhan operasional yang mendesak.